Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Bangsa yang mampu membangun integrasi nasionalnya akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolak ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integration berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer, yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologisnya, integrasi dapat diartikan sebagai pembauran hingga menjadi kesatuan yang utuh dan bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kekuasaan politik. Konsep dan urgensi integrasi nasional. Integrasi nasional yaitu satu, upaya menyatukan seluruh unsur suatu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya. Dua, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan berbagai kelompok sosial dan budaya ke dalam suatu kesatuan wilayah. Tiga, bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Empat, proses penyatuan berbagai kelompok sosial budaya dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jenis integrasi. Integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjukkan pada proses penyatuan berbagai kelompok budaya dan sosial dalam satu kesatuan wilayah dan dalam suatu pembentukan identitas nasional. Integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Integrasi elit massa. Integrasi elit massa menunjuk pada masalah perhubungan antara pemerintah dengan diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi perilaku. Integrasi tingkah laku atau perilaku integratif menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Integrasi politik, integrasi vertikal, dan integrasi horizontal. Integrasi ekonomi, terjadinya saling ketergantungan antar daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadi wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Integrasi sosial budaya, proses penyesuaian unsur-unsur yang berbeda dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Menurut Miron Weiner dalam Surbakti, dalam negara merdeka, faktor pemerintah yang berkeabsahan atau legit merupakan hal penting bagi pembentukan negara bangsa. Hal ini disebabkan tujuan negara hanya akan dapat dicapai apabila terdapat suatu pemerintah yang mampu menggerakkan dan mengarahkan seluruh potensi masyarakat agar mau bersatu dan bekerja bersama. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antar elemen atau unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpercayaan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatupaduan antar golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suryono, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada 3 model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia.
Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu bangsa. 1. Adanya ancaman dari luar. 2. Gaya politik kepemimpinan. 3. Kekuatan lembaga-lembaga politik. 4. Ideologi nasional. 5. Kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia merupakan proses integrasi bangsa Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Sekian dan terima kasih. Integrasi nasional sebagai salah satu parameter persatuan dan kesatuan bangsa. Berintegrasi sebagai satu bangsa sulit. Bangsa yang mampu membangun integrasi nasional akan memperkokoh rasa persatuan dan kesatuan bangsa-bangsa yang ada di dalamnya. Integrasi nasional merupakan salah satu tolok ukur persatuan dan kesatuan bangsa. Konsep dan integrasi urgensi nasional. Integrasi berarti kesempurnaan atau keseluruhan. Kata ini berasal dari bahasa Latin integer yang berarti utuh atau menyeluruh. Berdasarkan arti etimologis itu, integrasi dapat diartikan sebagai pembaruan hingga menjadi kesatuan yang utuh atau bulat. Nation artinya bangsa sebagai bentuk persekutuan dari orang-orang yang berbeda latar belakangnya, berada dalam suatu wilayah dan di bawah satu kesatuan politik. Integrasi nasional, upaya menyatukan seluruh unsur satu bangsa dengan pemerintah dan wilayahnya, pembentukan suatu identitas nasional dan penyatuan sebagai kelompok sosial dan budaya ke dalam satu kesatuan wilayah. Bersatunya suatu bangsa yang menempati wilayah tertentu dalam sebuah negara yang berdaulat. Proses penyatuan sebagai kelompok sosial budaya dalam suatu kesatuan wilayah dan dalam suatu identitas nasional. Jenis integrasi. Integrasi bangsa. Yang pertama, integrasi bangsa. Integrasi bangsa menunjuk pada proses penyatuan sebagai kelompok budaya dan sosial dalam satu satuan wilayah dan dalam satu pembentukan identitas nasional. Yang kedua, integrasi wilayah. Integrasi wilayah menunjuk pada masalah pembentukan wewenang kekuasaan nasional pusat di atas unit-unit sosial yang lebih kecil yang beranggotakan kelompok-kelompok sosial budaya masyarakat tertentu. Yang ketiga, integrasi nilai. Integrasi nilai menunjuk pada adanya konsensus terhadap nilai yang minimum yang diperlukan dalam memelihara tertib sosial. Yang keempat, integrasi elit massa, menunjuk pada masalah penghubungan antara pemerintah dengan yang diperintah, mendekatkan perbedaan-perbedaan mengenai aspirasi dan nilai pada kelompok elit dan massa. Integrasi perilaku. Integrasi perilaku menunjuk pada penciptaan tingkah laku yang terintegrasi dan yang diterima demi mencapai tujuan bersama. Dalam realitas nasional, integrasi nasional dapat dilihat dari 3 aspek. Yang pertama, integrasi politik, integrasi vertikal dan integrasi horizontal. Yang kedua, integrasi ekonomi. Terjadinya saling ketergantungan antara daerah dalam upaya memenuhi kebutuhan hidup rakyat. Adanya saling ketergantungan menjadikan wilayah dan orang-orang dari berbagai latar akan
mengadakan kerjasama yang saling menguntungkan dan sinergis. Yang ketiga, integrasi sosial budaya. Proses penyesuaian unsur-unsur yang berada dalam masyarakat sehingga menjadi satu kesatuan. Integrasi versus disintegrasi. Jika integrasi berarti penyatuan, keterpaduan antara elemen dan unsur yang ada di dalamnya. Disintegrasi dapat diartikan ketidakpaduan, keterpecahan di antara unsur-unsur yang ada. Disintegrasi bangsa adalah memudahnya kesatupaduan antara golongan dan kelompok yang ada dalam suatu bangsa yang bersangkutan. Perkembangan sejarah integrasi di Indonesia. Menurut Suroyo, sejarah menjelaskan bangsa kita sudah mengalami pembangunan integrasi sebelum bernegara Indonesia yang merdeka. Menurutnya, ada tiga model integrasi dalam sejarah perkembangan integrasi di Indonesia, yakni 1. Model integrasi Imperium Majapahit, 2. Model integrasi kolonial, dan 3. Model integrasi nasional Indonesia. Faktor yang menentukan tingkat integrasi suatu negara. Pertama, adanya ancaman dari luar. Kedua, gaya politik kepemimpinan. Yang ketiga, kekuatan lembaga-lembaga politik. Yang keempat, ideologi nasional. Yang kelima, kesempatan pembangunan ekonomi. Proklamasi Kemerdekaan RI merupakan proses integrasi bangsa Indonesia. Integrasi bangsa diperlukan guna membangkitkan kesadaran akan identitas bersama, menguatkan identitas nasional, dan membangun persatuan bangsa. Ya, kali ini mau membahas tentang menganalisis permasalahan masyarakat. Nah, pengertian dari permasalahan sosial, pemberitaan yang kita dapatkan seringkali menampilkan tentang korupsi, kolusi, nepotisme, pencurian, pelecehan, diskriminasi, dan setahun belakangan ini tidak ada hentinya tentang wabah COVID-19. Pengertian dari permasalahan sosial, sosiologi berusaha untuk menemukan, memberikan deskripsi hingga menjelaskan bagaimana tentang karakteristik kehidupan sosial manusia. Berbagai upaya telah dilakukan oleh para sosiolog untuk mendefinisikan apa itu permasalahan sosial. Tetapi belum ada definisi yang benar-benar bisa menggambarkan apa itu masalah sosial sebenarnya. Definisi terkadang tidak benar-benar tepat untuk menjelaskan sesuatu, tetapi adanya banyak pihak yang memberikan definisi, memberikan gambaran yang mendekati maksud asli. Namun penjelasan definisi dari banyak orang, terlebih orang tersebut ahli dalam masalah tersebut. Nah, Suarjono Sukamto, profesor di bidang sosiolog ini mendefinisikan permasalahan sosial sebagai adanya ketidaksesuaian antara unsur-unsur kebudayaan atau masyarakat yang jika dibiarkan dapat membahayakan interaksi dalam kelompok sosial. Lebih lanjut, Guru Besar Universitas Indonesia ini membagi permasalahan sosial menjadi 4 jenis, yakni faktor ekonomi, faktor psikologi, faktor biologis, faktor budaya. Pinkus dan Minahan, Alem Pinkus dan Anne Minahan dalam Gramedia.com menyebutkan bahwa permasalahan sosial merupakan kondisi sosial yang tidak sesuai dengan nilai-nilai masyarakat setelah dievaluasi oleh masyarakat. Menurut masyarakat, permasalahan sosial dapat dikenali jika terjadi sesuatu yang tidak mengenakan atau tidak sering menurut penilaian mereka. Ari Robinson dan Martin S. Weinberg dalam studi sosialnya, kedua sosiolog tersebut mengartikan
permasalahan sosial sebagai kondisi di dalam masyarakat yang tidak sesuai dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat tersebut. Faktor-faktor permasalahan sosial terjadi karena adanya beberapa faktor penyebabnya, karena tidak adanya masalah yang muncul hanya karena satu sebab. Faktor ekonomi merupakan salah satu penyebab terjadinya masalah sosial. Karena banyaknya individu yang tidak mampu mencukupi kebutuhan dasarnya, kemiskinan tersebut menjadikan mereka tidak mampu memenuhi kebutuhan sedang pangan, pendidikan, dan kesehatan. Faktor budaya, faktor ini karena adanya ketidaksesuaian antara nilai, norma, dan kepentingan sosial yang berbenturan dengan pola masyarakat yang heterogen atau multikultur. Faktor biologi dapat menjadi masalah sosial apabila terjadi ketidaksesuaian antara harapan terwujudnya masyarakat yang sehat dengan realita keadaan yang mengganggu stabilitas kesehatan masyarakat. Karakteristik permasalahan sosial memiliki karakteristik agar dapat dikatakan sebagai permasalahan sosial. Di bawah ini merupakan karakteristik sosial, yaitu terjadi berulang kali, berpotensi kesinambungan suatu masalah yang terjadi hanya satu kali dan tidak berulang akan cepat diselesaikan. Kondisi sama kan banyak orang yang kesulitan, adanya perasaan yang tidak sering atau dirasakan oleh banyak orang yang dapat menjadi tanda-tandanya. Lebih dari itu, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hakikat pendidikan kewarganegaraan dalam mengembangkan kemampuan utuh sarjana atau profesional. Konsep dan urgensi pendidikan kewarganegaraan dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Yang pertama, yaitu mewajibkan program wajib belajar. Yang kedua, mengawasi, yaitu melakukan monitoring dan evaluasi rutin secara atentik agar suatu pendidikan berjalan optimal. Yang ketiga, yaitu memperbaiki kualitas guru dengan diklat-diklat. Yang keempat, yaitu menambah alokasi anggaran beasiswa dan untuk bea operasional sekolah. Alasan mengapa diperlukan pendidikan kewarganegaraan ada 3. Yang pertama, memupuk kesadaran cinta tanah air. Yang kedua, mengikuti tentang hak dan kewajiban usaha pembelaan negara. Dan yang ketiga, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang pendidikan kewarganegaraan di Indonesia. Yang pertama ada historis, yaitu sejarah. Contohnya membaca buku sejarah, pentingnya pendidikan warganegaraan. Yang kedua ada sosiologis, yaitu hubungan sosial masyarakat. Contohnya menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang terakhir ada sumber politik. Contohnya mengikuti pemilu. Argumen tentang dinamika dan tantangan pendidikan kewarganegaraan. Implementasi pendidikan kewarganegaraan mengalami perubahan, misalnya substansi, tujuan, kurikulum, dan materi. Implementasi pendidikan kewarganegaraan dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Era globalisasi mengakibatkan perkembangan cepat dalam iptek. Hal ini menyebabkan perubahan dalam semua tatanan kehidupan, termasuk perilaku warga negara, utama peserta didik. Kecenderungan perilaku warga negara yaitu perilaku positif dan perilaku negatif. Pendidikan kewarganegaraan mendorong warga negara agar mampu memanfaatkan pengaruh positif pengembangan iptek untuk membangun bangsa dan negara.
Esensi yaitu hakikat, dan urgensi yaitu hal yang mendesak. Konsep warga negara yang bangga dan cinta tanah air memiliki nasionalisme serta tanggung jawab pada negara dan bangsa. Yang pertama, rasa cinta tanah air meliputi rasa kebangsaan, rasa memiliki, rasa menghargai, rasa menghormati, dan loyalitas yang dimiliki oleh setiap individu pada negara. Yang kedua, menjaga dan melindungi tanah air, rela berkorban demi kepentingan bangsa dan negara, mencintai adat dan budaya, serta melestarikan alam dan lingkungan. Dan yang ketiga, cara meningkatkan rasa cinta tanah air yaitu mempelajari sejarah perjuangan pahlawan, ikut membela pertahanan kedaulatan kemerdekaan. Dan yang terakhir, bela negara termasuk cinta tanah air. Sekian presentasi dari kelompok 1. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Devandi Kurnia. Dan saya Fahira Hilmi. Ya, hari ini kita akan membahas tentang esensi dan urgensi identitas nasional sebagai salah satu determinan pembangunan bangsa dan karakter. Tapi sebelum kita membahas lebih dalam lagi, aku punya beberapa pertanyaan nih. Yang pertama yaitu seberapa Indonesiakah Anda? Kemudian, apabila Anda pergi ke luar negeri, apa yang membedakan Anda dengan orang luar? Kemudian, apa ciri atau penanda Anda bisa dikenali bahwa Anda adalah orang Indonesia? Ciri atau penanda yang dapat membedakan disebut sebagai identitas. Identitas umumnya berlaku pada entitas yang sifatnya personal atau pribadi. Sebuah bangsa sebagai bentuk persekutuan hidup dan negara sebagai organisasi kekuasaan juga memiliki identitas yang berbeda dengan bangsa lainnya. Oke, yang pertama kita akan membahas definisi identitas nasional. Konsep identitas nasional dibentuk oleh dua kata dasar, ialah identitas dan nasional. Kata identitas berasal dari kata identity dalam bahasa Inggris, dan kata nasional berasal dari kata national dalam bahasa Inggris. Kemudian dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, identitas berarti ciri-ciri atau keadaan khusus seseorang atau jati diri. Sedangkan nasional berarti bersifat kebangsaan, berkenaan atau berasal dari bangsa sendiri, meliputi suatu bangsa. Dalam konteks pendidikan kewarganegaraan, identitas nasional lebih dekat dengan arti jati diri, yakni ciri-ciri atau karakteristik, perasaan, atau keyakinan tentang kebangsaan yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Apabila bangsa Indonesia memiliki identitas nasional, maka bangsa lain akan dengan mudah mengenali dan mampu membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Selanjutnya yaitu identitas Indonesia. Kira-kira apa saja sih identitas nasional Indonesia itu? Bahasa nasional atau bahasa persatuan yaitu bahasa Indonesia. Bendera negara yaitu Sang Merah Putih, lagu kebangsaan yaitu Indonesia Raya, lambang negara yaitu Garuda Pancasila, semboyan negara yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Lalu dasar falsafah negara yaitu Pancasila. Konstitusi Hukum Dasar Negara yaitu Undang-Undang Dasar tahun 1945. Lalu ada konsepsi wawasan Nusantara. Selanjutnya ada bentuk negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat. Lalu yang terakhir ada kebudayaan daerah yang telah diterima sebagai kebudayaan nasional. Lalu yang ketiga yaitu bagaimana jati diri sebuah bangsa atau identitas nasional bangsa Indonesia. Identitas nasional bagi bangsa Indonesia akan sangat ditentukan oleh ideologi yang dianut dan norma dasar yang dijadikan pedoman untuk berperilaku. Semua identitas ini akan menjadi ciri yang membedakan bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Identitas nasional dapat diidentifikasi baik dari sifat lahiriah yang dapat dilihat maupun dari sifat batiniah
yang hanya dapat dirasakan oleh hati nurani. Bagi bangsa Indonesia, jati diri tersebut dapat tersimpul dalam ideologi dan konstitusi negara. Ialah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Selanjutnya, faktor pembentukan identitas bangsa, yaitu ada primordial, sakral, tokoh, Bhinneka Tunggal Ika, sejarah, perkembangan ekonomi, dan kelembagaan. Untuk yang terakhir, yaitu apa aja sih dinamika dan tantangan identitas nasional Indonesia? Tantangannya yaitu mulai lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Kemudian yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, rasa nasionalisme dan Yang pertama, lunturnya nilai-nilai luhur dalam praktik kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, nilai-nilai Pancasila belum menjadi acuan sikap dan perilaku sehari-hari. Dan yang terakhir, rasa nasionalisme dan patriotisme yang sudah mulai luntur dan memudar. Maka dari itu, kesimpulan dari pembahasan kita kali ini yaitu dimanapun kita berada, sikap kita sebagai warga negara Indonesia jangan sampai hilang ciri-cirinya, karena hanya itulah satu-satunya cara agar bangsa lain dapat membedakan identitas nasional bangsa Indonesia dengan bangsa lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari kelompok 4 yang beranggotakan Haris Andre Fauji dan saya sendiri Rizky Prasetyo Wibowo akan mempresentasikan nilai norma konstitusional UUD NRI 1945 dan konstitusionalitas ketentuan perundang-undangan di bawah UUD. Konsep dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara. Pengertian dan pentingnya konstitusi secara umum. Pengertian konstitusi merupakan jaminan yang paling efektif dalam menjaga agar kekuasaan yang ada dalam negara tidak salah digunakan dan hak asasi manusia atau warga negara tidak dilanggar. Konstitusi sangat penting artinya bagi suatu negara karena kedudukannya dalam mengatur dan membatasi kekuasaan dalam suatu negara. Konstitusi berasal dari istilah bahasa Prancis yaitu constituer, artinya membentuk. Beberapa istilah dari konstitusi seperti grondwet dalam bahasa Belanda, artinya yaitu wet berarti undang-undang dan grond berarti tanah. Beberapa negara yang menggunakan istilah constitution atau dalam bahasa Inggris itu untuk mengartikan konstitusi. Alasan mengapa diperlukan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia yaitu satu sebagai memberi batas kekuasaan dan kedua sebagai menjamin hak-hak warga negara Indonesia. Mengenali sumber historis, sosiologis, dan politis tentang konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Historis atau sejarah, contohnya membaca buku sejarah pentingnya nilai norma konstitusional UUD NRI 1945. Kedua, sosiologis, berhubungan sosial dengan masyarakat. Contohnya menerapkan nilai UUD 1945 dalam kehidupan sehari-hari. 3. Sumber politik, contohnya mengikuti pemilu. Argumen tentang dinamika dan tantangan konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia. Konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, di antara lain 1. UUD NRI 1945. 8 Agustus 1945 sampai dengan Agustus 1950 dengan catatan mulai 20 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus hanya berlaku di wilayah RI Proklamasi.
Kedua, Konstitusi RIS 1949 berlaku pada tanggal 20 Desember 1949 sampai dengan 17 Agustus 1950. Ketiga, UUDS 1950 berlaku pada tanggal 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Keempat, UUD NRI 1945 pada Orde Lama berlaku pada tanggal 5 Juli 1959 sampai dengan tahun 1965. Kelima, UUD NRI 1945 pada Orde Baru berlaku pada tahun 1966 sampai dengan tahun 1998. Esensi dan urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa negara Indonesia, hasil perubahan UUD NRI 1945. Satu, perubahan pertama UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang umum MPR pada tahun 1999 pada tanggal 14 sampai 21 Oktober tahun 1999. Perubahan kedua, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2000, tanggal 7 sampai 8 Agustus tahun 2000. Perubahan ketiga, UUD NRI 1945 dihasilkan pada sidang tahunan MPR pada tahun 2001, pada tanggal 1 sampai 9 November 2001. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam kebajikan. Kenalkan, saya Romi Jayanto dan Fatur Rahman Noko Santoso dari kelompok 5 ingin mempresentasikan harmoni, kewajiban, hak negara dan warga negara dalam demokrasi yang bersumber pada kedaulatan rakyat serta musyawarah untuk mufakat. Konsep dan urgensi harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. 1. Hak kekuasaan untuk menerima atau melakukan sesuatu yang semestinya diterima. 2. Wajib, beban untuk memberikan sesuatu yang semestinya dilakukan oleh pihak tertentu dan dapat dituntut secara paksa oleh yang berkepentingan. Nomor 3, hak dan kewajiban warga negara wujud dari hubungan warga negara dengan negara dan bersifat tumbal balik. Alasan mengapa diperlukan harmoni, kewajiban, dan hak negara dan warga negara. 1. Menjadi indikator tumbuhnya keberhasilan kehidupan demokrasi. 2. Mengetahui tentang hak dan kewajiban warga negara. 3. Untuk mencapai keseimbangan antara hak dan kewajiban. Mengenali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang hak dan kewajiban warga negara. 1. Historis, yaitu sejarah perjuangan penegakan hak asasi manusia. 2. Sosiologis, yaitu hubungan sosial masyarakat, gejolak dalam masyarakat, yaitu kecemburuan sosial. 3. Sumber politik, yaitu menegakkan penghormatan HAM serta pemberantasan korupsi, kolusi, dan nepotisme KKN. Dinamika dan tantangan harmoni kewajiban dan hak negara dan warga negara. Hak dan kewajiban warga negara dan negara mengalami dinamika terbukti dari adanya perubahan-perubahan dalam rumus pasal-pasal UUD NRI 1945 melalui proses amandemen dan juga perubahan undang-undang yang menyertai 1. Aturan dasar ihwal pendidikan dan kebudayaan serta ilmu pengetahuan dan teknologi. 2. Aturan dasar ihwal perekonomian nasional dan kesejahteraan sosial.
3. Aturan dasar ihwal usaha, pertahanan, dan keamanan negara. 4. Aturan dasar ihwal hak dan kewajiban asasi manusia. Esensi dan urgensi tentang hak dan kewajiban warga negara. Esensi yaitu hakikat, urgensi adalah hal yang mendesak, jaminan akan hak dan kewajiban warga negara dan negara dengan segala dinamikanya diupayakan berdampak pada terpenuhinya keseimbangan yang harmoni antara hak dan kewajiban negara dan warga negara. 1. Agama. 2. Pendidikan dan kebudayaan. 4. Perekonomian nasional dan kesejahteraan rakyat. 4. Pertahanan dan keamanan. Bila mana ada kata-kata yang salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bu Haryanti dan teman-teman sekalian. Hari ini kami dari kelompok saya Nando dan teman saya Fadli dari kelas 25. Saya dengan absen 2021110122. Saya 2021110137. Kami akan membahas hakikat, instrumentasi, dan praktisi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila serta UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Demokrasi Pancasila adalah sebuah paham demokrasi yang dilandasi oleh prinsip-prinsip yang terdapat dalam Pancasila. Demokrasi ini merupakan paham yang telah diyakini oleh masyarakat Indonesia dari masa lalu. Sedangkan konsep pemahaman demokrasi ini jelas berasal dari asas-asas yang terkandung dalam Pancasila. Iya, yang pertama yaitu konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, arti demokrasi. Demokrasi secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos, yang berarti rakyat, dan kratos atau kratein, yang berarti pemerintahan atau kekuasaan. Demokrasi adalah suatu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Yang kedua, demokrasi Indonesia. Demokrasi yang dianut di Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang. Sifat dan ciri-cirinya terdapat berbagai macam tafsiran dan pandangan. Dan demokrasi sebagai sistem politik kenegaraan modern. Demokrasi memegang peran penting dalam masyarakat dan dalam tata aturan suatu negara. Dengan adanya demokrasi, maka masyarakat diharapkan saling menghargai, saling menghormati, saling mengerti, saling menerima pendapat orang lain, saling tenggang rasa, dan berlapang dada sehingga terwujudnya kehidupan yang nyaman. B. Alasan mengapa diperlukan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. 1. Buruknya kinerja lembaga perwakilan dalam partai politik. 2. Munculnya penguasa di dalam demokrasi. Penyebab munculnya penguasa dalam demokrasi ditandai dengan menjamurnya dinasti politik yang menguasai segi kehidupan masyarakat, pemerintahan, lembaga perwakilan, bisnis, peradilan, dan sebagainya oleh suatu keluarga atau kroni. 3. Demokrasi saat ini yang membuang kedaulatan rakyat. 4. Krisis partisipasi politik rakyat. Adanya krisis partisipasi politik karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam partai politik. Penyebabnya yaitu pendidikan yang rendah dan tingkat ekonomi rakyat yang rendah. C. Yaitu menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, sumber nilai yang berasal dari demokrasi desa. Demokrasi yang diformulasikan sebagai pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat merupakan fenomena baru bagi Indonesia ketika merdeka. Contoh demokrasi dalam tradisi desa yaitu tradisi demokrasi asli Nusantara, feodalisme, raja-raja Nusantara, karena banyak tempat di Nusantara, tanah sebagai faktor produksi yang penting tidaklah dikuasai oleh raja, melainkan rasa memiliki bersama oleh masyarakat desa, karena pemilikan bersama tanah desa ini. Keinginan setiap orang untuk memanfaatkannya harus melalui persetujuan kaumnya. Yang kedua, sumber nilai yang berasal dari Islam.
Nilai demokratis yang berasal dari Islam bersumber dari akar teologisnya. Inti dari keyakinan Islam adalah pengakuan pada ketuhanan yang Maha Esa. Dalam keyakinan ini hanya Tuhanlah satu-satunya wujud yang pasti. Semua selain Tuhan bersifat nabi belaka. Prinsip tauhid adalah paham persamaan manusia di hadapan Tuhan, yang melarang adanya perendahan martabat dan pemaksaan kehendak antar semua manusia. Dan yang terakhir adalah sumber nilai yang berasal dari Barat. Masyarakat Barat merupakan akar demokrasi yang panjang. Pusat pertumbuhan demokrasi terpenting di Yunani adalah kota Athena, yang sering dirujuk sebagai contoh pelaksanaan demokrasi partisipatif dalam negara kota sekitar abad ke-5 sebelum Masehi. Mode pemerintahan demokratis Athena dan Roma ini kemudian menyebar ke kota-kota lain sekitarnya. Kehadiran Eropa, khususnya Belanda di Indonesia, membawa dua sisi dari koin peradaban Barat, yaitu sisi represi imperialisme kapitalisme dan sisi humanisme demokratis. D. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Ada 3 poin. Yang pertama, MPR. Sebelum dilakukan amandemen atau perubahan, MPR merupakan lembaga tertinggi negara. Setelah amandemen, MPR menjadi sistem yang horizontal, fundamental, dengan prinsip check dan balance, saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. DPR. Setelah amandemen perubahan terjadi pada DPR adalah penambahan ketentuan mengenai pemilihan anggota DPR. 2 ketentuan lainnya, yakni susunan dan masa sidang DPP, tetap tidak berubah. Fungsi DPR yaitu fungsi legislatif, membentuk undang-undang, fungsi anggaran, menyusun dan menetapkan APBN bersama Presiden, dan fungsi pengawasan yaitu pengawasan pelaksanaan UUD. DPD. Sistem perwakilan di Indonesia merupakan sistem yang khas, sebab di samping terdapat DPR sebagai lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi rakyat, juga ada DPD sebagai lembaga penampung aspirasi daerah. Esensi dan urgensi demokrasi Pancasila. Demokrasi yang ditetapkan, demokrasi yang berakar pada budaya bangsa, kehidupan demokratis yang kita kembangkan harus mengacu pada landasan ideal Pancasila dan landasan konstitusional UUD tahun 1945. Pentingnya demokrasi. Pada hakikatnya negara disebut negara demokrasi apabila di dalam pemerintahan tersebut rakyat memiliki kesempatan untuk berpartisipasi dalam keputusan, memiliki persamaan di muka hukum, dan memperoleh pendapatan yang layak karena terjadi distribusi pendapatan yang adil. Demokrasi dalam pemilihan pemimpin politik dan pejabat negara. Seorang pemimpin harus yang memiliki kemampuan memadai sehingga ia mampu melindungi dan mengayomi rakyat dengan baik. Oleh karena itu, seorang pemimpin harus memenuhi syarat-syarat tertentu berdasarkan sistem demokrasi yang dianut di Indonesia, bahwa seorang pemimpin harus beriman dan bertakwa, bermoral, berilmu, terampil, dan demokratis. F. Pajak sebagai perwujudan demokrasi berlandaskan Pancasila dan UUD Negara Republik tahun 1945 di video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8
Saya Muhammad Alwan Afif dan Anggi Dewantoro akan mempresentasikan wawasan Nusantara sebagai konsepsi dan pandangan kolektif kebangsaan Indonesia dalam konteks pergaulan dunia. Wawasan Nusantara merupakan wawasan nasional atau national outlook bangsa Indonesia yang selanjutnya dapat disingkat Wasantara. Cara bangsa memandang diri dari dan di lingkungannya tersebut sangat mempengaruhi keberlangsungan dan keberhasilan bangsa ini menuju tujuannya. Konsepsi wawasan Nusantara sejak dicetuskan melalui Deklarasi Juanda tahun 1957 sampai sekarang mengalami dinamika yang terus tumbuh dalam praktik kehidupan bernegara. A. Menelusuri konsepsi dan pandangan kolektif wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara bisa kita bedakan dalam dua pengertian, yakni pengertian etimologis dan pengertian terminologi. Secara etimologi, kata wawasan Nusantara berasal dari dua kata, wawasan dan Nusantara. Wawasan dari kata wawas atau bahasa Jawa yang artinya pandangan, sementara Nusantara merupakan gabungan kata Nusa yang artinya pulau atau antara. Kata Nusa dalam bahasa Sanskerta berarti pulau atau kepulauan, sedangkan dalam bahasa Latin, kata Nusa berasal dari kata nesos yang dapat berarti semenanjung, bahkan suatu bangsa. Dari sini bisa ditafsirkan bahwa kata Nusa dapat memiliki dua arti, yaitu kepulauan dan bangsa. Pengertian terminologi adalah yang dihubungkannya konteks istilah tersebut dikemukakan. Pengertian terminologis umumnya adalah pengertian istilah menurut para ahli atau tokoh dan lembaga yang mengkaji konsep tersebut. Pada uraian sebelumnya, Anda telah mengkaji konsep wawasan Nusantara secara terminologis. B. Menggali sumber historis, sosiologis, dan politik tentang wawasan Nusantara. Latar belakang historis wawasan Nusantara. Lahirnya konsepsi wawasan Nusantara bermula dari Perdana Menteri Insinyur Haji Juanda Kartawijaya yang pada tanggal 13 Desember 1957 mengeluarkan deklarasi yang selanjutnya dikenal sebagai Deklarasi Juanda. Isi pokok deklarasi ini adalah bahwa lebar lautan teritorial Indonesia 12 mil yang dihitung dari garis yang menghubungkan pulau terluar Indonesia. 2. Latar belakang sosiologis wawasan Nusantara. Berdasarkan sejarah wawasan Nusantara bermula dari wawasan kewilayahan. Ingat Deklarasi Juanda 1957 sebagai perubahan atas Ordonansi 1939 berintikan mewujudkan wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan wilayah tidak lagi terpisah. Sebagaimana dalam rumusan GBHN 1998 dikatakan wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam penyelenggaraan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. 3. Latar belakang politis wawasan Nusantara. Selanjutnya secara politis, ada kepentingan nasional bagaimana wilayah yang utuh bangsa Indonesia bersatu dapat dikembangkan, dilestarikan, dan dipertahankan secara terus-menerus. Cita-cita nasional bangsa Indonesia sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 2 adalah untuk mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Sedangkan tujuan nasional Indonesia sebagai mana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang 1945 alinea 4, salah satunya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Anggi. Terima kasih. C. Membangun argumen tentang dinamika dan tantangan wawasan Nusantara. Dengan adanya konsepsi wawasan Nusantara, wilayah Indonesia menjadi sangat luas dengan beragam isi flora, fauna, serta penduduk yang mendiami wilayah itu. Namun demikian, konsepsi wawasan Nusantara juga mengajak seluruh warga negara untuk memandang keluasan wilayah dan keragaman yang ada di dalamnya sebagai satu kesatuan. Kehidupan politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan dalam kehidupan bernegara merupakan satu kesatuan. D. Mendeskripsikan esensi dan urgensi wawasan Nusantara.
Sejarah munculnya wawasan Nusantara adalah kebutuhan akan kesatuan atau keutuhan wilayah Indonesia yang terbentang dari Sabang sampai Merauke. Sebelumnya kita ketahui bahwa wilayah Indonesia itu terpecah-pecah sebagai akibat dari aturan hukum kolonial Belanda, yakni Ordonansi 1939. Baru setelah adanya deklarasi Juanda tanggal 13 Desember 1957, wilayah Indonesia barulah merupakan satu kesatuan, di mana laut tidak lagi merupakan pemisah tetapi sebagai penghubung. Wilayah Indonesia sebagai satu kesatuan memiliki keunikan antara lain bercirikan negara kepulauan atau archipelago state dengan jumlah 17.508 pulau. Luas wilayah 5.192 juta kilometer persegi dengan perincian daratan seluas 2.027 juta kilometer persegi dan luas 3.166 juta kilometer persegi. Negara kita terdiri dari 2 atau per 3 lautan atau perairan. Jarak utara-selatan 1.888 km dan jarak timur-barat 5.110 km. Terletak di antara 2 benua dan 2 samudra atau posisi silang. Terletak pada garis khatulistiwa, berada pada iklim tropis dan 2 musim. Menjadi pertemuan 2 jalur pegunungan yakni Mediterania dan Silkum Pasifik. Berada pada 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, 95 derajat bujur timur, 141 derajat bujur timur. Wilayah yang subur dan habitable atau dapat dihuni, kaya akan flora, fauna, dan sumber daya alam. Bangsa Indonesia sebagai kesatuan juga memiliki keunikan, yakni memiliki keragaman suku, yakni sekitar 1128 suku bangsa, data BPS 2010. Memiliki jumlah penduduk besar, sekitar 242 juta, Bank Dunia 2011. Memiliki keragaman ras, memiliki keragaman agama, memiliki keragaman budaya sebagai konsekuensi dan keragaman suku bangsa. Sekian dari kelompok kami, terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menjelaskan tentang judul, urgensi dan tantangan ketahanan nasional dan bela negara bagi Indonesia dalam membangun komitmen kolektif kebangsaan. Pengertian dari ketahanan nasional adalah merupakan salah satu konsepsi kenegaraan Indonesia. Ketahanan sebuah bangsa pada dasarnya dibutuhkan guna menjamin serta memperkuat kemampuan bangsa yang bersangkutan baik dalam rangka mempertahankan kesatuannya, menghadapi ancaman yang datang maupun mengupayakan sumber daya guna memenuhi kebutuhan hidup. Dengan demikian, ketahanan bangsa merupakan kemampuan suatu bangsa untuk mempertahankan persatuan dan kesatuannya. Selanjutnya, penelusuri konsep dan urgensi ketahanan nasional dan bela negara. Arti dari ketahanan negara dan ketahanan nasional. Secara etimologi, ketahanan berasal dari kata tahan yang berarti tabah, kuat, dapat menguasai diri, gigih, dan tidak mengenal menyerah. Ketahanan nasional secara terminologi terdapat 3 pengertian ketahanan nasional atau disebut sebagai wajah ketahanan nasional sebagai konsep, ketahanan nasional sebagai kondisi, ketahanan nasional sebagai strategi, cara, atau pendekatan. Ketahanan nasional sebagai konsepsi adalah konsep khas bangsa Indonesia sebagai pedoman pengaturan. Ketahanan nasional sebagai kondisi adalah kondisi dinamis bangsa Indonesia yang bersih, keuletan, dan daya tahan. Ketahanan nasional sebagai metode atau strategi adalah cara yang digunakan untuk menyelesaikan masalah dan ancaman kebangsaan melalui pendekatan astra-gatra yang sifatnya integral komprehensif. Selanjutnya, ketahanan nasional meliputi ketahanan ideologi, ketahanan politik, ketahanan ekonomi, ketahanan nasional, budaya,
dan ketahanan pertahanan keamanan. Ketahanan ideologi adalah kondisi mental bangsa Indonesia yang berlandaskan keyakinan akan kebenaran ideologi Pancasila. Ketahanan politik adalah kondisi kehidupan politik bangsa Indonesia yang berdasarkan demokrasi politik. Ketahanan ekonomi adalah kondisi kehidupan perekonomian bangsa yang berlandaskan demokrasi ekonomi. Ketahanan sosial budaya adalah kondisi hidup sosial budaya bangsa yang dijiwai kepribadian nasional. Ketahanan pertahanan keamanan adalah kondisi daya tangkal bangsa yang dilandasi kesadaran bela negaranya. Dimensi dan ketahanan berlapis. Konsep ketahanan nasional berlapis artinya ketahanan nasional sebagai kondisi yang kokoh dan tangguh dari sebuah bangsa tentu tidak terwujud jika tidak dimulai dari bawahannya. Terwujudnya ketahanan pada tingkat nasional. Ketahanan nasional bermula dari adanya ketahanan diri atau individu, berlanjut pada ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, lalu berpuncak pada ketahanan nasional. Di sini ada ketahanan berlapis, ketahanan diri, ketahanan keluarga, ketahanan wilayah, ketahanan regional, ketahanan nasional. Ketahanan nasional berdimensi sesuai bagan, bela negara sebagai upaya mewujudkan ketahanan nasional. Kegiatan pembela negara pada dasarnya merupakan usaha dari warga negara untuk mewujudkan ketahanan nasional. Bela negara mencakup bela negara secara fisik atau militer dan bela negara secara non-fisik atau nirmiliter dari dalam maupun luar negeri. Segala upaya untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia dengan cara meningkatkan kesadaran bangsa dan bernegaranya. Bela negara dapat secara fisik yaitu dengan cara memanggul senjata, menghadapi serangan atau agresi musuh. Bela negara secara fisik dilakukan untuk menghadapi ancaman dari luar. Ketahanan nasional dan bela negara yang dijelaskan tentang ideologi dalam sejarah dunia dan beberapa contoh yang ada di sini. Dinamika dan tantangan ketahanan nasional dalam bela negara, seperti halnya kehidupan individual yang terus berkembang. Kehidupan berbangsa juga mengalami perubahan dan dinamika. Ketahanan nasional dan bela negara, esensi dan urgensi ketahanan nasional. Perihal unsur-unsur kekuatan nasional ini telah mendapat banyak kajian dari para ahli. Faktor-faktor yang relatif stabil. Unsur-unsur yang ada di Indonesia terdiri dari atas 8 unsur. Gatra, letak atau kedudukan geografis. Gatra keadaan dan kekayaan alam, gatra keadaan dan kemampuan penduduk, gatra ideologi, gatra politik, gatra ekonomi, gatra sosial budaya,